Ya, kaget. Oke, ketemu lagi dengan Pak Reddy Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan nama Bapak Pak Reddy Nugroho, Bapak dari Bimbel Klinik Jenius, pastinya di Bandung, Jawa Barat. Oke, yang sudah sering nonton, gak usah perkenalkan lagi ya, udah panjang lebar nanti habis kasihan waktunya. Ya, yuk kita langsung masuk ke judulnya. Sekarang kita bicara yang namanya fisika inti. Oke, kita bicara apa? Fisika inti. Oke. Nah, fisika inti. Nah, pertama, Bapak akan bicara, kalau bicara fisika inti, ya berarti bicara yang fisika modern ya, tentang yang gaib yang tidak bisa kelihatan. Oke. Yang pertama, bicara fisika inti itu kita bicara yang namanya atom. Oke. Ya, atom. Kita bicara yang namanya atom. Atom apa sih, Pak? Oke. Atom adalah bagian apa? Bagian terkecil dari suatu materi, bagian terkecil dari suatu materi, yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian tertentu. Oke, bagian materi tertentu itu nggak akan bisa dia menjadi bagian tertentu. Oke, ya. Oke, jadi kalau ditanya apa sih, banyak sih definisi atom. Ada yang bilang atom itu partikel terkecil, ada yang bilang atom itu nggak bisa dibagi-bagi loh. Jadi kalau Bapak, apa sih atom? Bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian tertentu. Jadi ya pokoknya terkecil banget deh. Nah, di dalam atom itu ternyata ada yang namanya, di bagian atom terdiri dari, atom terdiri dari inti atom. Jadi ada inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Atom terdiri dari inti atom. Jadi inti atom yang menyusun atom tersebut ya, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Bicara apa? Inti atom. Jadi kalau ditanya, apa sih Pak atom terdiri apa? Atom itu terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom. Nanti Bapak jelasin. Kayak gimana sih Pak? Nanti sabar. Next. Nah, atom itu ada di dalam inti atom itu ada proton dan neutron. Ya. Jadi di dalam inti atom terdapat apa? Di dalam inti atom terdapat proton dan neutron. Kalau proton itu bermuatan positif, elektron pasti bermuatan negatif. Neutron artinya netral, sama dengan kehidupan kita ya. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang netral. Nah sama, di dalam atom pun sama seperti itu. Jadi Allah itu sangat hebat, luar biasa. Tuhan itu sangat hebat, luar biasa. Jadi pasti ada yang lempeng, ada yang gue harus curi nih. Nah, gue harus bener nih rajin sholat. Nah, itulah kehidupan. Next, berikutnya. Nah, di dalam atom itu jumlah, dengerin ya, atom itu jumlah proton ya. Jadi kalau kita hitung, ternyata dia jumlah proton dan elektronnya sama. Pas hati-hati, jumlah proton dan elektronnya sama. Akibatnya dia akan stabil. Bisa ya? Dia apa? Jadi jumlah proton dan neutron apa? Sama. Jumlah proton dan neutron, jumlah proton dan elektron sama. Akibatnya apa? Kalau jumlah proton dan elektronnya sama, dia artinya netral ya, bersifat, jadi jumlahnya sama, proton sama neutron. Akibatnya apa? Dia muatannya netral. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya si atom ini kelebihan proton atau kelebihan elektron? Nah, itu yang disebut yang namanya ion.
Oke. Jadi kalau ditanya apa itu ion? Nah, oke. Ion adalah jumlah, ya, jumlah siapa? Jumlah proton tidak sama, ya, atau tidak sama dengan, ya, tidak sama boleh, jumlah proton tidak sama dengan siapa? Dengan elektron. Oke, makanya ada yang namanya ion positif, ion negatif. Ya, artinya apa? Pada saat dia kelebihan muatan positif, artinya ion positif. Pada saat dia kelebihan muatan negatif, maka dia disebut apa? Ion negatif. Oke. Next, berikutnya. Yang ketiga adalah molekul. Oke. Jadi Bapak bahas semuanya biar jelas. Apa itu Pak molekul? Molekul itu sekumpulan atom-atom yang terikat satu sama lain. Jadi atom yang terikat satu sama lain itu yang disebut molekul. Jadi sekumpulan atom-atom, oke, yang terikat, oke, yang terikat satu sama lain. Oke, maaf ya kalau tulisannya terlalu ganteng. Bapaknya aja ganteng. Oke, ion, molekul, atom. Bisa ya? Nah, Pak, bagaimana Pak simbol untuk atom itu sendiri? Nah, nanti kita ada contoh soal ya, Bapak kasih ada contoh soalnya. Udah siap ya? Oke, Pak, jumlah untuk atom itu sendiri gimana? Sudah dicatat di rumah? Sudah ya? Oke, sekarang simbol untuk atom. Oke, kita hapus. Oke, untuk simbol untuk atom, simbol atom itu, oke, biasanya kalau di buku-buku, simbol atom itu kita tulis ada X gitu ya. Ini A, ini apa? Z. Gitu ya. Oke, ada X, A, Z. Oke. A itu apa? A adalah nomor massa. Oke. Z apa Pak? Nomor atom. A min Z adalah apa? Ayo apa? Jumlah neutron. Oke. Jumlah apa? Neutron. Oke. Next. Z itu sendiri apa? Oke. Z adalah jumlah proton atau sama dengan jumlah siapa? Elektron. Oke. Jumlah proton atau jumlah elektron. Nah, harus hati-hati. Nah, Bapak kasih contoh kamu dulu ya. Kenapa Pak kan Bapak bilang ada inti atom, ada elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Misal Bapak kasih contoh. Misalkan Bapak sebutlah hidrogen. Misalkan Bapak hidrogennya Bapak ambillah 2 sama 1 misalkan. Ya, deuterium namanya ya. 21. Oke. Nah, kita cek berapa nomor masanya? Nomor masanya 2. Berapa Berapa jumlah proton sama elektronnya? 1. Ya kan? Kita tulis. Nomor massa A-nya berapa? 2. Z-nya berapa? Z itu jumlah proton sama elektron 1. A min Z itu siapa? Neutron. Berapa neutronnya? 2 min 1. Jadi kalau digambar nanti seperti ini. Nah, seperti itu. Nanti di sini ada siapa? Ini ada elektron. Nah, di sini intinya. Nah, ini neutron, ini protonnya. Nah, seperti itu. Bisa ya? Protonnya 1, neutronnya 1, elektronnya 1. Oke. Next. Oke, bisa ya? Kalau bisa, Bapak hapus boleh? Boleh ya? Nah, di sini ada yang namanya isotop. Oke ya, ada yang namanya isotop, ada yang namanya isobar. Di atom itu ada yang namanya isotop, isobar. Terus apa lagi ya? Isotop, isobar, isoton. Oke, Bapak hapus ya? Sudah ya? Kita akan bicara. Sebelum kita bicara ke sana, kita bahas dulu soal. Oke, siap ya? Suatu atom. Ini SPMB Bapak ambil SPMB tahun 2003. Udah lahir belum kira-kira? Oke, SPMB tahun 2003, kode soal 721. Nanti lihat aja di deskripsi ya. Oke. Suatu atom mempunyai 42 proton. Oke. Jadi apa katanya? Suatu atom mempunyai 42 proton. Jadi jumlah proton. Oke. Jumlah protonnya dia ada 42. Dan 42 elektron. Jumlah elektronnya dia bilang ada berapa katanya? 42 juga. Kemudian dia bilang lagi
Neutronnya ada 65. Oke. Jumlah neutron dia bilang ada berapa? 65. Simbol atomnya adalah, gampang kan? Simbol atom. Ini mana? SD ya, kalau nggak bisa kacida. Ya. Oke, siap. Proton sama elektronnya 42. Tinggal digambar. X. Pasti di sini 42. Gitu kan? Tinggal cari nomor massa. Apa tadi rumusnya? A min Z sama dengan neutron. Nah, ini siapa? Z. Ini siapa? Z. Ini neutron kan? Berarti A min 65 sama dengan berapa? 42. Maka A 42 tambah 65. Bisa ya? Jadi berapa? 107. Bisa? Nanti di sini jawabannya apa? 107. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya ke isotop. Terus apa lagi? Isoton, terus isobar. Oke, yuk, boleh dihapus ya? Oke. Kita mulai masuk ke yang namanya isotop. Yang paling gampang mau nggak? Bapak ajarin ya. Isotop. Oke. Isotop, nanti ada apa? Isotop, isobar, oke, isoton. Nah, cara menghafalkannya gampang ya, biar kalian nggak bingung. Nah, ini ada kata kunci, Ada terakhir kata-kata N. N itu artinya neutron. Jadi kalau apa itu isoton? Isoton adalah atom-atom yang memiliki atom-atom yang memiliki apa Pak? Jumlah neutron yang sama. Atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Oke. Atom-atom yang memiliki apa? Jumlah neutron yang sama. Contohnya apa Pak? Contoh 2, 1 H, berapa neutronnya? 2 dikurangi 1 ya? Oke. Berikutnya apa? He 3, 2. Oke. Helium 3 dikurangi 2, 1. 2 dikurangi 1, 1. Cocok ya? Oke. Bisa? Jadi atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, ini neutronnya sama. Oke. 2 kurangi 1, N. 3 kurangi 2, N. 1, ini N-nya berapa? 1. Bisa ya? Oke. Next, berikutnya ada kata-kata di sini. Ini maksakan ya. Oke. Di sini ada kata-kata to, ada kata-kata bar. Bingung kan? Oke. Kalau isobar, ialah, jangan ini dulu ya. Nah, isotop aja dulu ya. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama. Nomor atom apa? Nomor atom yang sama. Nah, cara ngapalnya gimana? Nih ada to, atom, maksakan, to, atom. Ya, ini kan ada to juga, tapi nggak bisa ada N. Jadi neutron. Oke ya. Jadi ini apa? To, atom. Oke. Atom-atom memiliki nomor atom yang sama. Awas ya. Atom-atom memiliki nomor atom yang sama, tetapi nomor massa berbeda. Oke. Tetapi nomor apa? Massa berbeda. Oke. Contoh. Oke. 1, 1. Maaf. H 1, 1, ya kan? Dan 2, 1 H. Nah, sama kan? Mana nomor atom? Nih, nomor atomnya 1. Bisa ya? Oke. Bisa juga satu lagi. 3, 2. Di sini boleh ya? 3, 2 He dan 4, 2 He. Nah, sama kan? Ya. 2, 2. Oke. Bisa ya? Next. Berikutnya apa? Isobar. Ya udah, tinggal satu lagi. Atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama. Atom-atom gitu ya. Atom-atom yang memiliki
memiliki apa? Nomor massa yang sama. Oke. Berarti kalau nomor massa sama, pasti nomor atomnya berbeda. Oke. Siapa nomor massa yang sama? Kita lihat. Ya. Kita lihat ada di hidrogen itu nilainya atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama. Contohnya apa? 31 hidrogen. Ada. Satu lagi siapa temannya? Dan 32He. Oke. Dan ya. Bisa? Kenapa Pak? Ini apa berapa? 3. Ini berapa? 3. Jadi nomor massanya apa? Sama. Oke. Bisa kan? Oke. Next. Kita contohin ya. SPMB tahun 2004. Oke. Siap. Kita bicara SPMB tahun 2004. Boleh dihapus ya? Udah ngerti kan? Oke. Siap. SPMB tahun 2004. Dibandingkan dengan inti atom X, SPMB tahun 2004, regional 1, regional 2, regional 3. Oke. Nomor 1. SPMB tahun 2004. Regional 1, 2, 3. Oke. Jadi keluar di 1, 2, 3. Dibandingkan dengan inti atom yang bermassa atom. Awas ya, yang bermassa atom 207. Oke, jadi ada 2. Inti atom yang bermassa atom 207. Oke. Inti X yang bermassa atom 206 memiliki. Nah, dia nanya, anggaplah di sininya Z aja gitu ya. Nah, katanya kalau 206 Z memiliki apa? Katanya. Yang bermassa atom 206 memiliki apa? A. Lebih banyak neutron. B. Lebih sedikit neutron. C. Lebih banyak proton. D. Lebih sedikit proton. E. Lebih banyak elektron. Nanti baca aja di deskripsi ada ya. Jawabannya apa? Lihat aja sini. 200 kurangin 7 dengan 200 kurangin 6. Pasti ini neutron ini lebih apa? Neutron ini lebih apa? Lebih besar dibandingkan neutron siapa? Neutronnya ini. Betul nggak? Oke, neutron ini lebih apa? Lebih besar dibandingkan neutronnya ini. Kenapa? Kan ini 27, ini 206. Jadi artinya apa? 206 ZX itu memiliki lebih sedikit neutronnya. Kenapa? Ini kurang ini dan ini kurang ini kan lebih gede ini kan? Maka neutron di sini lebih apa? Lebih sedikit. Apa lebih sedikit itu jawabannya? B. Oke. Cukup ya? Oke, segitu aja, kita lanjut di partikel elementer. Sampai ketemu lagi. Heps, lupa. Oke, yang mau daftar buat intensif setelah UN kelas 3, yuk pada daftar. Karena ini slotnya tinggal sedikit lagi. Jadi yang paling cepat kita akan siapkan tinggal 25 orang lagi ya, 25 sampai 30 orang. Ya, kapan udah ada yang daftar lagi. Jadi sekitar 25 sampai 30, Bapak belum ngecek lagi. Jadi yuk, untuk yang penginapan kita sediakan masih ada 9 kursi, oke. Untuk yang nggak penginapan, kita akan carikan penginapannya, ya. Jadi yuk semuanya pada daftar untuk sukses diterima di PTN Impian. Sampai ketemu, salam sukses. Assalamualaikum.